yang mulutnya bedoyer. Tuh tahu toh? Yang tukang bicara di talang air po channel itu. Sama Doni Kang. Yang sama tuh, leces. Ingat ya anak-anak Tuhan ya, jangan mendengarkan mereka. Anda semua yang malam hari ini yang nonton, belum dibaptis, bertobatlah cepat. Banyak orang Kristen belum dibaptis, banyak. Kristen KTP, tahu KTP? Kristen tanpa bertobatan. Bertobatlah kau sebelum kau selesai. Game over. Kalau sudah mati, belum dibaptis, mau selamat, mau nyanda. Nyanda. So tahu toh harus baptis. Kecuali kalau ngana belum tahu sama sekali. Oh, belum tahu sama sekali boleh. Tapi kan ngana sudah kasih tahu. Hamba Tuhan, baptis jo, baptis jo, baptis jo. Sabar jo. Yang mana sabar sudah. Mati talewa-lewa, ngana pemata tabuka biji basah. So nyanda selamat. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut Matius 25 ayat yang ke-14. 14. Sama ya, kita baca ya. Sebab hal kerjaan surga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Perhatikan ya. Ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Haleluya, haleluya. Di rumah katakan amin. Kalau mau berangkat, terus orang datang. Dia tidak tahu toh. Tiba-tiba kasih surprise, halo. Nggak mau bilang apa. Kalau dia kasih tahu, apa dia? Kita mau ambil. Kita kasih nama siapa ya? Oh, penggugat saja. Penggugat. Kita mau berangkat ke Amerika. Nanti mungkin kurang bulan Februari kita datang. Oh, bulan Februari. Lama sekali Pak Bombo. Masih ada 5 bulan deh. Contoh. Iya, bulan Februari kita datang. Sudah. Penggugat bawa teman-teman. Ang lindung, bawa perempuan. Mabuk kiri kanan, minum. Tiba-tiba kita datang. Kita datang bulan Desember. Pas malam tahun baru. Dulu lagi bajogi. Minum. Udah. Kita datang. Halo. Oh, pambuat. Tabagi pambuat. Ciao. Mau apa pada orang? Itu pula Tuhan datang. Ingat ya. Itu maksudnya. Ya. Jadi saudara-saudara terkasih. Kita sebagai anak Tuhan. Kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita sama dengan orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Mereka menafsirkan seenak-enaknya saja, tidak layak ya sebagai anak-anak Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka memakai nama penatua, evangelis, pendeta. Mereka adalah orang-orang yang botol ya. Karena kita baca di dalam ayat 11, Lukas 11, 19 ayat 11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Nah, di sini murid-muridnya berpikir bahwa kerajaan Allah itu di depan dunia, bukan. Banyak orang dijanjikan bahwa kerajaan Allah ada di dalam dunia, seperti hidup dalam dunia, pesta pora, mabuk, yang mereka berpesta pora seperti binatang yang kawin sana, kawin sini, kawin sana, kawin sini. Tidak sama di kerajaan sorga, karena kerajaan sorga tidak ada kedagingan. Karena kita manusia diciptakan dari tanah, makanya ada kedagingan. Ada tanah yang sudah dikutuk, makanya Anda sudah terkutuk. Untuk itu kalian harus diperbaharui, harus ditebus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Untuk itu Anda akan seputih salju. Karena dosa Anda semerah buah kirmisi akan putih seperti salju. Dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Oke, baik saudara, mari kita lanjut lagi. Kita lanjut. Sorry ya, malam hari ini memang saya harus selesaikan karena memang eskatologi ini, pelajaran ini memang alkitabiah ya. Kalau memang Anda setuju, kalau mau ke episode kedua silakan karena masih banyak ayat yang perlu saya bahas. Tapi kalau mau lanjut bilang 1:1 ya, saya akan lanjut pelajaran alkitabiah.
Kalau setuju saya tekan satu. Memang ayat banyak yang perlu saya ajarkan malam hari ini supaya kita penguatan iman. Kita buka di dalam Matius 24. Oke. Kalau setuju lanjut, Pak Bambang lanjut ya. Karena memang pelajaran eskatologi ini kemarin aja sudah episode ketiga. Ini ya sebenarnya ini episode keempat, tapi Pak Bambang bikin judulnya lain ya. Oke, Pak Bambang ambil dari Matius 24 ayat yang kelima. Oke, perhatikan ayat yang kelima hingga yang ke-14. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ingat, Injil sudah sampai di ujung dunia. Kalian berhati-hati, berjaga-jagalah. Pak Bobok tidak akan kasih tahu ayat di mana. Kalau ketanya di WA, Pak Bobok bakal jawab. Injil sudah terakhir, ada di mana? Di Papua Barat. Sudah disampaikan, sudah akhir zaman. Di dalam satu kisah Rasul 1 ayat 8. Ujung dunia. Firman Tuhan, Otto dan Geser tidak mungkin Tuhan mengarahkan firman Tuhan kemana. Firman Tuhan sudah di ujung dunia. Otto dan Geser sudah bawa di tanah Papua. Sudah hari akhir, perang sudah terjadi, akan terjadi. Bertobatlah cepat. Saya tidak akan membahas firman Tuhan akhir zaman di mana kita berada. Kita baca ayat 21, Matius 24 ayat yang ke-21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dibersihkan, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ayat yang ke-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit dan satu ke ujung langit yang lain. Anak-anak Tuhan pasti glory, haleluya, rapture. Bagaimana dengan simsalabim abrakadabra? Mati. Selesai. Dua Tesalonika 2 ayat yang kedua hingga 4. Supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah baik oleh ilham roh. Ini roh kecil ya.
maupun ada pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan dengan cara yang mengenapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Banyak orang yang akan menghujat. Banyak sekarang tuh seperti, halo, nanti kenapa? Itu tuh. Yaya Waloni. Mereka-mereka. 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 hingga ke-9. Mari kita buka. 2 Petrus 3. Akan tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Untuk itu saudara-saudara, saya ingatkan kepada Anda, sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, jangan sekali-sekali kau tidak bertobat. Bertobat cepat sekarang. Tangan kau sekali-sekali sudah bertobat, jatuh lagi dalam dosa, jatuh lagi dalam dosa. Pergi lihat yang dingdung, awas kau. Nanti Tuhan Yesus bilang apa? Wahyu 3 ayat berapa? 19. Kau kutegur, kau kukasihi, kau kutegur dan kau kuajar. Bang, selesai kau. Oh, syukur juga kalau selesai. Kalau anak Tuhan tidak, paling dia tegur. Ikut. Jadi sampai di rumah sakit akan begini, kaki sebelah tangan itu aduh, badang. Baru ke situ ada istri yang kasih suap-suap. Iya, papaku saya. Kalau saya jadi perempuan, tak kasih makan tuh sendok, lucu di mulut, kan di mulut. Kasih tuh bubur panas-panas. Kasih bubur panas-panas tuh. Ngana mulut kemarin kita tegur moni, ngana makan gaji sendiri, kasih perempuan lain, kasih bidadari di luar. Ngana senang, ngana kasih bidadari di luar. Ngana susah, ngana bikin ngana istri setengah mati. Bahasa yang saya ngoni, urus ngana anak di rumah. Itu laki-laki itu mata panjang. Pikir jo bidadari terus. So bidadari di dunia, bidadari di surga lagi. Oh? Kalau ada perempuan malam hari ini laki kayak begitu, kasih patoki pada dia. jangan deh. Berdua buat dia, berdua. Ingat, 2 orang benar besar kuasa. Yakobus 5 ya. 18 tahun. Haleluya. Nah, bagaimana dengan beberapa perkataan Yesus yang seolah-olah menunjukkan bahwa kedatangannya itu sering akan terjadi. Sangat dekat sekali dengan ketika ia mengucapkan, ya toh, waktu itu kan Yesus katakan bahwa saya akan datang. Kita buka ya. Bagaimana? Masih mau lanjut? Ayo. Masih mau lanjut? Kita kan 1. Kalau mau lanjut ke episode kedua, kita nanti lanjut episode 2. Kalau mau lanjut. Bagaimana? Ini sudah berapa jam ya? 1 jam lebih ya. Memang kalau eskatologi itu lama ya kita belajar ya. Kita buka dalam Matius 16. Oh lanjut ya, oke. Terima kasih banyak. Matius 16 ayat yang ke-27 hingga ke-28. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dan kerajaannya. Saudara-saudara, banyak ayat ini orang yang tidak mengerti. Kita lihat ya. Aku berkata kepadamu, ayat 28. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dan kerajaannya. Pada waktu itu berarti murid Yesus sudah 2000 tahun belum ada yang mati. Salah ngoni. Makanya ngoni belajar. Baca jo di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Yang dikatakan murid itu adalah kita-kita ini. Murid-murid Yesus, pengikut Yesus. Makanya pada waktu kedatangan Yesus dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai selanjutnya.
sampai 18. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Dikatakan di situ bahwa pada waktu kedatangan Tuhan Yesus, anak manusia, kita yang hidup dalam Kristus masih hidup. Kedatangan anak manusia datang, dia menjemput kita. Kita rapture. Amin, saudara. Yang di rumah katakan amin. Haleluya. Markus 13. Markus 13. Ayat yang ke-26. Hingga 29. Pada waktu itu orang-orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat yang akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu pada musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Sekarang sudah diambang apa? Pintu. Injil sudah sampai di mana? Ujung dunia. Baru bapak kawin, anak kawin, mama berhubungan intim sudah akhir dulu dunia. Ada yang datang bawa apa? Janji apa? Janji dang dindung, sudah akhirnya zaman. Hati-hati, bertobatlah kau. Amin, saudara. Oke. Kita baca lagi. Matius 10 ayat yang ke-23. Tuh. Caranya bagaimana nih? Mana ya? Ntar ya. Masalah tidis Pak Bom nih. Nah. Ntar ya, Pak Bom kasih keluar dulu ya. Ntar ya. Pak Bom salah tidis. Ya salah. Ntar ya. Tunggu, Pak Bom kasih dulu. Ntar ya. Tunggu ya, Pak Bom kasih lihat dulu ini. Pak Bom ada salah bikin. Ya, Pak. Biasa Pak Bom salah tidis. Oke, kita buka kembali. Nah, ya. Bosnya ada gangguan gitu. Oke. Kita buka dalam Markus 13. Ya. Kita buka dalam Matius 10. Matius 10 ayat yang ke-23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Kira-kira bagaimana dengan ayat ini? Bagaimana? Untuk itu berjaga-jagalah. Kalau hamba Tuhan kasih tahu, dengar-dengar. Jangan keraskan hati. Ini ayat firman Tuhan sudah kasih tahu, sudah makin zaman ini. Bertobatlah. Kau jangan pesta pora dulu dengan kau punya kekayaan, ya. Hati-hati dia. Cita-cita. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Makanya banyak orang yang kejar-kejar tuh. Orang yang datang berbuat salah, datang bilang begini, toh. Ajaran yang salah kayak seperti sebelah itu, tante-tante itu. Itu sudah mulai. Kalau ada orang-orang yang kayak begitu berhujat-hujat, berarti sudah mulai akhir zaman. Jaga-jaga juga, Oke, kita lanjut. Matius 10, terus lanjut ke Maria. Karena waktu juga
juga sudah panjang. Saya persingkat saja. Sebentar ya, saya persingkat aja. Nah. Perhatikan ya, 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakannya kepadanya. Perhatikan ya, kita semua ini Tuhan masih beri kita kesempatan. Untuk itu bertobatlah, siapkanlah hatimu, terimalah kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda yang dari sekarang, Pak Bobo minta bertobatlah. Nanti kalau pas Tuhan Yesus datang, oh Yesus, ampunilah saya. Tidak ada seorang nabi atau seorang nabi manusia bisa berkata, dosamu telah diampuni. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Apakah seorang nabi bisa berkata demikian? Tidak. Oke, kita lanjut lagi, Ibrani 10. Kita belajar ya. Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi dan yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Pasti sudah akan datang. Sedikit lagi ya pasti Tuhan akan datang, tidak lama. Oke? Jadi saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata Tuhan Yesus akan datang. Dan kalau kita lihat segala kuasa telah diberikan kepada Tuhan Yesus dari Bapa. Untuk itu banyak orang tidak memahami. Ya udah. Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Untuk itu saudara-saudara, Tuhan Yesus yang punya kerajaan. Tuhan Yesuslah sang juru selamat bagi kita semua. Kita buka lagi Markus 9 ayat yang ke-9 hingga yang ke-11. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Bahwa Elia harus datang dulu, sedangkan Tuhan Yesus sudah datang. Yang dimaksudnya Elia itu siapa? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah ada yang membuka jalan. Buat apa? Buat sang juru selamat. Ingat Sakaria 9 ayat 9. Kemudian Mika 3 ayat 1. Mika 3 ayat 1. Catat ya. Mika 3 ayat 1. Yesaya 40 ayat 6 dan selanjutnya. Nubuatan untuk kedatangan Nabi untuk membuka jalan, yaitu Yohanes Pembaptis. Oke, kita lanjut sedikit lagi ya, kalau kita ini ya. Malam ini kita belajar ya, pada sudah berapa hari Pak Bomong tidak khotbah. Kita bahas tentang simsalabim terus ya. Makanya malam hari ini kita belajar firman Tuhan, kita catat belajar firman Tuhan. Supaya bahan renungan di rumah, Pak Bomong menjelaskan, kita belajar lagi, baca lagi. Jangan cuma dengar, keluar telinga sebelah, buang telinga sebelah. Markus 13 ayat 26 hingga yang ketiga hingga 30. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dan awan-awan dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia menyuruh keluar malaikat-malaikat yang akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Nah, di sini tadi Pak Bobo sudah jelas, berulang kali. Sengaja Pak jelaskan supaya jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang lupa.
lihat di dalam Matius 12 ayat 45. Oke, Matius ya. Matius 24 ayat Matius 12 ayat ke-45. Mari kita baca. Nanti sedikit lagi Pak Bom tutup ya. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Pada akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, jadi nanti akan terjadi sebelum akhir zaman, akan terjadi orang-orang jahat yang sangat luar biasa. Ya, mereka tidak akan mengenal. Sudah tahu pernah dengar tak? Kata si itu, si Ompong. Anaknya pun kalau dia keluar dia, betul nggak? Ingat ya, kalau ada orang yang katakan kalau percaya Yesus, meskipun anaknya dia apa? Itu yang apa? Mereka tidak tahu itu kontrol yang siapa. Roh jahat yang kontrol mereka. Kerasukan, bukan begitu. Mereka sadar, tapi mereka dikontrol oleh setan. Makanya mereka mau berbuat jahat. Itu mereka-mereka itu ya. Oke, Matius 17 ayat 17. Hari-hari terakhir, bapak bunuh anak, anak bunuh bapak, sama aja. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Hello! Kalau anak Anda mau ikut Yesus, serahkanlah dia kepada Yesus. Jangan kau menghambat. Jangan kau bilang, kau percaya ini saya bunuh kau nanti. Aduh, darah Yesus berkuasa. Itu ajaran setan. Ini. Sudah lihat ya? Kalau ada orang yang ngomong bilang, anak saya berani keluar percaya Yesus, saya bunuh. Setan, setan. Orang Manado bilang itu setan. Dia otak sudah ganti dengan otak apa? Otak kotoran kuda. Itu setan dia. Marswangi pun takut pada dia. Ingat ya, akhir zaman sudah mulai kan? Betul nggak? Untuk itu saya ingatkan, bertobat. Karena akhir zaman banyak penghina-penghina, banyak orang yang melakukan kejahatan. Anak kandung yang dia lahirkan, dia dorong anaknya. Kemarin kita nonton videonya kan? Dia dorong anaknya, dia bunuh anaknya. Padahal anaknya tidak mati. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kita lanjut lagi sedikit lagi ya. Di dalam Matius 10 ayat 23. Awam sedikit lagi ya. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Ini tadi Pak Bu sudah sampaikan. Bahwa memang kita harus berjaga-jaga. Ini maksudnya ya. Maksudnya apa? Untuk Naomi besok ya. Sama yang anak-anak Tuhan yang baru bertobat. Ini ayatnya untuk kalian. Ya. Kalian akan diuber-uber, akan dikejar-kejar ya. Karena kalian dibenci, kalau kalian meninggalkan ya, meninggalkan segala sesuatu yang sampah. Yang bilang bukan Pak Bomo. Ya, kalian meninggalkan segala sesuatu yang bukan apa ya? Apa namanya? Yang bukan kehidupan yang apa ya? Yang layak. Kalau firman Tuhan katakan dulu bukan iman yang istilahnya dulu bukan kau cari Tuhan, terus kau setelah mengenal Yesus, kau dikejar-kejar, diuber-uber. Seperti firman Tuhan ini. Ya. Ingat ya. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Nah, maksudnya begini. Kau akan lari terus. Mereka akan benci. Tapi tanpa sadar, kalau lari-lari itu, imanmu kan tidak goyah. Kau tetap percaya Yesus. Tuhan Yesus akan datang. Jadi kau lari-lari tidak akan sampai terus lari terus. Tuhan Yesus akan datang menyelamatkan kau. Ya, amin. Kita baca di dalam, karena kau menganggap yang dulu kan sampah. Oke, kita baca dalam Filipi 3 ya. Nih ya, anak-anak Tuhan, Pak Bom kasih penguatan iman.
Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin, saudara. Nah, Anda yang dikejar kepada kematian karena Anda menganggap dulu adalah sampah. Oke? Kita lagi. Roma 9 ayat 2. Ya. Roma 9. Dan saya berseru tentang Israel. Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Berarti Anda salah satu yang diselamatkan. Yang lain memang banyak, tapi mereka tidak diselamatkan. Kalau mereka tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, mereka tidak diselamatkan. Tuhan mengasihi Anda, bertobatlah. Cepat bertobat. Oke, Roma 11 ayat 5. Kita lanjut, Roma 11 ayat yang kelima. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Nah, jadi nanti kita akan menerima kasih karunia. Ya, orang-orang yang sekarang bertobat menerima kasih karunia, mereka yang tinggal menerima kasih karunia dan mereka akan semua menerima kasih karunia dan mereka akan diselamatkan. Yang sekarang ini yang mau bertobat sekarang malam hari ini menerima kasih karunia, siapkanlah hati, ya, buka hati. Sebentar kita menyanyi, ku buka hati. Ya, untuk itu saudara-saudara yang terkasih, Pak Bomom kasih ayatnya masih panjang ya, sebenarnya masih panjang, tapi Pak Bomom singkat. Pak Bomom kasih ayat terakhir ya, 2 ayat ya. Oke, Pak Bomom buka dalam Lukas 18 ayat yang ke-18. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ayo, maksudnya apa? Orang yang sekarang yang tidak bertobat, Tuhan Yesus sudah memberikan undang. Tuhan Yesus yang memilih. Dan Tuhan yang akan memilih. Kalau Anda buka hati, Anda diselamatkan. Iman. Kalau Anda tidak menerima, ya selesai, game over. Oke, kita lanjut di dalam Lukas 21 ayat 34. Ya, Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Halo. Kita baca ulang ya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Haleluya, haleluya. Kita lanjut ke Ibrani 10. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, ini banyak anak-anak Kristen bilang, Pak Bomom, saya sudah kasih sana, tapi saya tidak pernah ingat gereja. Apakah saya selamat? Baru ayat ini, ayat apa? Mazmur 22 ayat 1. Jadi kalau kita berbuat baik saja tidak pinjak gereja, baru bikin apa ngon? Ini ayat ini apa? Mazmur 22 dengan Ibrani ini. Ibrani 10 ayat 25. Ayo, baru janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati,
dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin hari Tuhan, ayo bikin gereja penuh. Datang jauh ke rumah Tuhan. Nggak berdoa di rumah berbeda. Di rumah itu nggak ada hubungan suami istri. Tempat kudus meskipun ada rumah doa. Dalam rumah itu ada nggak berhubungan. Ke gereja. Pergi jauh ke gereja. Kalau sakit tidak apa-apa. Tapi kalau tidak sehat-sehat. Tadi malam minggu mau gereja, malam minggu bang nindung. Tadi ayat suara toh. Pesta pora. Dalam Lukas 21 ayat 34 tadi. Ayo. Ang ninong. Bangun pagi, aduh, malas gereja. Nanti jauh gereja siang. Di gereja siang, dan di gereja. Aduh, nanti jauh gereja sore. Masih gereja sore, masih minum cucu. No. Lagi dikasih nepe sama tetangga sebelah. Ada dia. Jangan rajin gereja cuy. Ini sudah akhir zaman. Carilah Tuhan selama Tuhan mau ditemui. Yesaya 58 ayat 6. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan maka kau akan hidup. Yohanes jadi Anda harus cari Tuhan ya. Amos 5 ayat yang ke-6. Ingat Amos 5 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan. Terakhir Lukas 12. Lukas 12 ayat yang ke-43. Haleluya. Tuhan Yesus hebat. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Mari kita baca sekali lagi. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Anda yang di rumah, coba Anda pada waktu Anda kerja rapi, ngana kasih bersih-bersih ngana rumah baik, terus ngana bebos datang. Wih, haleluya, shalom, damai di hati. Orang dalam rumah bilang, kemuliaan bagi Tuhan. Karena masuk, aduh, rumah suwangi, ada bunga di mana-mana, rumah bersih, karena pegang itu kursi, karena pegang, apalagi kalau ngana pekuat ibu bincar, Carlota, aduh, dia masuk, dia pegang, Mimi, ini bagaimana nih, masih berdebu, coba, kalau ngana petuan datang, pegang begini, siul-siul pada dia. Wih, bersih. Wih, licin. Wih, tehel dia mau taples. Itu berbahagia tuh. Bos di sana. Ngana juga terima. Tuan rumah. Begitu pula Tuhan Yesus datang. Ada sudah siap. Haleluya. Ada sudah siap. Pada waktu Tuhan Yesus datang. Ada sudah bersiapkan diri. Untuk apa ngana takut? Ada melakukan firman-Nya. Yesus katakan dalam Yohanes 8 ayat 51. Berbahagialah kalian yang mendengarkan dan menjalankan firman-Ku. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Untuk itu, saya angkat kembali kita memuji Tuhan Yesus. Kata, buka hati untuk jamamu. Mari anak Tuhan serap di hati Yesus kau ambil seluruh hidup di altar menyembahmu. Mari semua buka hati untuk jamamu berserah penuh di hadirat-Mu. Yesus kau ambil alih seluruh hidup
di awalku menyembahmu, ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Yesus, kau ambil seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih banyak Bapa, kami semua di malam hari ini. Kami semua sudah menerima isi hati Tuhan. Firman kebenaran-Mu Tuhan, kami sudah menerima dengan damai sejahtera dan penuh sukacita. Bapa, biarlah firman Tuhan di malam hari ini yang kami sama-sama sudah membaca, biarlah tinggal di dalam hati kami dan jangan berlalu begitu saja. Kami sadar Tuhan, kami semua sudah menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya yang lalu kami tinggalkan, yang jahat kami buang, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kami semua dipakai untuk memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kami akan menabur benih-benih rohani kepada saudara-saudara kami. Kami percaya di malam hari ini nubuatan terjadi. Banyak orang yang bertobat, banyak yang mengenal, dan mereka akan mengakui Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami percaya Tuhan di malam hari ini banyak hati mereka yang terbuka. Tuhan, Kau buka selubung yang ada di dalam hati mereka. Tuhan, buka, biarlah mereka mengenal Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, di malam hari ini kami juga berdoa, anak-anak Tuhan yang akan istirahat di malam hari ini, Tuhan jaga mereka, kirimkanlah bala tentara malaikat, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala kuasa kegelapan, roh jahat. Kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah mereka besok pagi mereka bangun tanpa kekurangan satupun. Mereka bangun dengan sehat, penuh dengan sukacita, dan mereka memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkati anak-anak Tuhan di malam hari ini yang masih terus kami sama-sama akan kami menceritakan dan terus bercerita kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami semua sudah menerima dan mendengarkan firman. Haleluya, haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke, lanjut.